selamat sore. Apa kabar kalian? Semoga adik-adik semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama. Tentunya minggu ini bersama saya, Kak Karini, kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo adik-adik semuanya, pasti kalian sudah persiapkan dirinya, kalian sudah pasti mandi, sudah cantik dan sudah harum, sudah ganteng. Nah, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuara kiranya puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa hari ini yang bersuka cita? Kakak tidak dengar suaranya. Sekali lagi, siapa hari ini yang bersuka cita? Kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, terpuji Tuhan Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan bagi-bagi.
nanti pujian kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian firman Tuhan pun. Kami yang mengatakan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini dapat tumbuh di hati kami dan berbuah lebat sesuai dengan mau dan kehendak-Nya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, terlebih khususnya hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap kalian duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan yang kakak bawakan hari ini. Tema kakak hari ini yaitu saling mengasihi. Itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-22 yang ke-39. Kakak bacakan ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kakak punya suatu cerita mengenai kura-kura dan juga monyet. Pada suatu hari di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan juga seekor kura-kura. Nah, mereka ini bersahabat
ketika kalau mencari makan mereka selalu bersama-sama, mereka saling tolong-menolong, mereka hidup rukun. Nah, pada suatu kali mereka bersama-sama berjalan-jalan di tengah hutan dan menemukan 2 tunas pisang. Nah, si monyet ini berkata kepada kura-kura, "Kura-kura, ayo kita ambil tunas pisang ini, kita tanam di dekat rumah. Dan nanti kalau misalkan sudah tumbuh, kita bisa makan bersama-sama." Nah, si kura-kura ini pun mau terhadap ajakannya si monyet, dan diambillah 2 tunas pisang itu dan ditanam. Nah, ketika si kura-kura menanam tunas pisang miliknya, dia sangat merawat, dia menyiramnya, bahkan menyanyikan lagu untuk tunas pisang ini agar cepat bertumbuh. Nah, sedangkan si monyet, dia hanya menanam tetapi tidak memperlakukan spesial tunas pisang ini seperti yang dilakukan kura-kura. Nah, tiba saatnya panen, kura-kura ini memiliki batang pohon yang kecil, akan tetapi buah pisangnya besar-besar. Nah, sedangkan si monyet ini memiliki batang pohon pisang yang besar, akan tetapi tidak memiliki buah sama sekali. Nah, si monyet pun iri terhadap kura-kura ini. Ketika itu, si kura-kura mau mengambil pisang yang sudah matang dan untuk dimakan. Akan tetapi si kura-kura ini tidak bisa memanjat batang pohon pisang. Nah, dia minta tolonglah sama sahabatnya si monyet. Si kura-kura berkata kepada monyet, "Monyet, minta tolong ambilkan buah pisang itu, nanti buah pisangnya kita bagi 2. Nah, si monyet pun menyetujui permintaan dari kura-kura. Nah, si kura-kura ini ketika dia memanjat, dia langsung melihat buah pisang yang sangat besar-besar itu dan langsung memakannya di pohon itu juga. Dan dia lupa bahwa kura-kura menunggu di bawah untuk dia mau makan juga pisangnya yang dia tanam itu. Akan tetapi kura-kura ini sangat kesal karena dia memanggil si monyet ini untuk membawakan pisang untuk dia, tapi dia tidak mendengar, seolah-olah dia tutup telinga. Nah, karena dia kesal, dia pergi kura-kura itu, dan tiba-tiba batang pohon pisang itu roboh, dan bersama monyet itu dia langsung jatuh, dan naasnya lagi dia ikut juga jatuh bersama batang pohon pisang tersebut dan badannya tertindih oleh batang pohon pisang itu. Nah, ketika saat itu juga si monyet langsung minta tolong sama kura-kura, "Kura-kura, tolong," sambil berteriak. Dan awalnya si kura-kura ini tidak mau menolong si monyet ini karena dia sudah terlanjur kesal terhadap sahabatnya ini. Akan tetapi karena dia kasihan sama sahabatnya, dia langsung datang menolong dan juga menyingkirkan batang pisang itu dan menolong si monyet yang tadi ini. Akhirnya si monyet pun menyesal dan juga meminta maaf kepada kura-kura atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, adik-adik, ada banyak hal yang kita dapat pelajari, yang dapat kita petik dari cerita monyet dan kura-kura ini. Nah, inti yang dapat kakak berikan kepada kalian semua yaitu kita harus tetap saling mengasihi meskipun orang di sekitar kita, terutama seperti teman dan juga sahabat, itu kadang menyakiti kita, kadang berbuat tidak baik terhadap kita, tapi kita harus tetap saling mengasihi. Tokoh Alkitab yang bisa juga kita teladani dari sikapnya atau sifatnya yaitu Yusuf. Nah, adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf ini yang dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan hampir mati akibat saudara-saudaranya ini mau membuangnya ke dalam sumur. Dan bahkan saking bencinya saudara-saudaranya ini, Yusuf pun dijual ke orang Mesir. Dan pada saat itu, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang pada saat itu dia sudah menjadi orang penting di Mesir, dia tidak
berbalas jahat terhadap saudara-saudaranya, bahkan sebaliknya dia malah memanggil kembali saudara-saudaranya, bahkan memeluk dan mencium dan juga melayani saudara-saudaranya itu. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari cerita dan juga tokoh Alkitab yang kakak jelaskan tadi ini, kiranya kita bisa saling mengasihi, bahkan ketika kalau misalkan adik-adik itu disakiti sama teman-temannya, bahkan sering dipukul, misalkan dia disering pukul saya tidak mau main teman-teman sama dia, dia begini, tidak boleh. Kita itu harus tetap saling mengasihi, bahkan kita tidak boleh berbalas jahat terhadap teman-teman yang sudah jahat terhadap kita, karena Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di ayat yang lain mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sekian firman Tuhan yang dapat kakak bagikan pada sore hari ini. Kiranya kita semua yang mendengarkan dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan juga dapat memetik hal-hal yang dapat kita tanam dalam hidup kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Mari siapkan hosti dan anggur yang ada, dan kita akan masuk dalam sakramen ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan beribadah, dan saatnya kami akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Kudus sucikan kami, layakkan kami untuk makan dan minum. Biar tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh kami dan membawa kami semakin bertumbuh dengan baik. Ke depan kami menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukannya. Amin. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala sedikit dan kita berdoa. Kami memohon kepada Tuhan, saatnya kami akan makan tubuh-Mu yang akan menyatu dengan tubuh kami. Biar tubuh-Mu ini menjadi bagian tubuh kami, membuat kami bertumbuh dengan baik, membuat kami sehat, dan kami terus ingat akan Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Saatnya angkat anggur lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan dan kita berdoa. Tuhan, darah-Mu akan menyatu dengan darah kami sebagai tanda bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu di kayu salib, dan di dalam tubuh kami mengalir darah-Mu sehingga kami adalah milik pusaka Tuhan. Kami ingat akan Tuhan ketika Tuhan berkorban buat kami 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap minum darah Tuhan.
Baik, puji Tuhan, mari sama-sama lipat tangan dan kita kembali berdoa untuk menutup sakramen perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh kami, dan kami ingat akan pengorbanan-Mu selalu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Hidup kami akan bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang takut Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua, disukai dimanapun kami pergi dan berada, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya juga Tuhan firman yang sudah kami dengarkan ini dapat memberkati kami, khusus buat anak-anak yang ada di rumah. Kiranya semakin hari semakin mengasihi dan juga lebih takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, pertambah-tambahkan roh kesetiaan kepada setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Kiranya dalam tiap minggu mereka boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau berpisah satu sama yang lain, tapi Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik semuanya, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.